Sudah siap Pak Jahar, Bu Hen, Pak Randy untuk rekamnya? Oke, langsung dimulai saja nih Bapak Ibu semuanya. Oke, anak-anak sudah siap semua ya? Sudah. Hafiz, nah ya, sudah betul. Tadi terbalik videonya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Pada kesempatan hari ini, siang hari ini, kita akan melaksanakan pembelajaran daring ya. Sebelum Bonisa lanjutkan, Bonisa share screen terlebih dahulu. Sebentar, tunggu ya. Oke, sudah muncul di tempat anak-anak semua? Sudah. Oke, siap. Ya. Bonisa lanjutkan ya untuk pembelajarannya. Nah, untuk pada siang hari ini, bagaimana kabar kalian anak-anak semua? Alhamdulillah. Tetap semangat. Yes. Oke, ya pintar semuanya. Ya, karena kalian alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Ya, sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran daring siang hari ini? Ya. Oke, Bonisa lanjutkan ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ya, Bonisa meminta tolong sama Rafa ya untuk memimpin berdoa. Silakan Rafa. Ya, pihak. Mulai. Berdoa selesai. Oke, ya terima kasih Rafa yang sudah memimpin berdoa. Ya, bisa lanjutkan. Nah, kalian sudah mengisi presensi kehadiran atau belum di classroom hari ini? Sudah. Oke, ya pintar. Jadi tadi sebelum kalian bergabung di Google Meet, tentunya kalian sudah mengisi presensi kehadiran terlebih dahulu ya. Bisa lanjutkan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu, oke ya, pintar anak-anak semua. Sudah tahu ya untuk lagu Garuda Pancasila. Nah, siang hari ini, yuk kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, Saya untukmu. Pancasila datang pribadi bangsa
Ayo maju, maju, Ayo maju, 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 ayo ayo maju, maju. Oke, ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk anak-anak semua. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjutkan. Nah, Bonisa mau tanya siapa yang tahu lagu Bangun Tidur? Semuanya tahu ternyata. Oke, yuk kita menyanyikan bersama-sama lagu Bangun Tidur. Ya, tunggu ya. bangun tidurku terus mandi. Suaranya masuk di tempat kalian? Enggak. Terus mandi. Tidak habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku badanku Terus terus mandi tidak lupa menggosok gigi habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Ya. Ya, pintar. Nah, ternyata tahu semua ya lagu Bangun Tidur. Nah, jadi anak-anak tadi di dalam lagu Bangun Tidur itu setelah bangun tidur tadi ngapain ya? Menggosok gigi. Menggosok gigi. Habis bangun tidur, terus mandi. Terus tidak lupa Menggosok menggosok gigi. Habis mandi ngapain? Tolong ibu. Menolong ibu apa? Tidur. Betul, membersihkan tempat tidur. Nah, ya tadi lagu sesuai dengan lagunya yaitu bangun tidur. Intinya tentang menjaga kebersihan. Selain menjaga kebersihan badan, kita juga menjaga kebersihan tempat tidur. Tapi anak-anak, nah, kita menjaga kebersihannya itu tidak hanya saat di rumah, tidak hanya kita mandi, kemudian mencuci tangan, ya. Jadi tidak hanya dilakukan di rumah saat bangun tidur, kemudian mandi, membersihkan tempat tidur, gosok gigi itu tidak hanya itu. Jadi kita juga harus menjaga kebersihan di mana? Di sekolah. Karena kalau habis mandi, terus sarapan, kalian apa? Berangkat Sekolah. Betul, karena habis mandi kemudian kalian sarapan dan berangkat sekolah, dan sampai di sekolah kita juga harus menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya anak-anak, Bonisa akan mengajak kalian untuk melakukan tepuk semangat supaya kita lebih bersemangat untuk pembelajaran di siang hari ini. Yuk, kita melakukan tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Saya bisa, kamu bisa, kita hebat, semangat. Yes. Oke, ulangi sekali lagi coba. Tepuk semangat. Saya bisa, kamu bisa, kita hebat. Semangat. Yes. Oke, ya, terima kasih sudah bersemangat untuk siang hari ini. Nah, bisa lanjutkan ya. Untuk kita hari ini akan belajar tentang kosakata di tentang lingkungan sehat di sekolah. Kemudian nanti kalian juga belajar tentang gerak keseharian ya, gerak bagian tubuh yaitu yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan di lingkungan sekolah, kemudian mempraktekannya, dan kalian kemudian menganalisis benda-benda di lingkungan kelas berdasarkan ciri bangun datarnya. Nah, misalkan, coba perhatikan gambar yang muncul di layar HP kalian. Menurut kalian itu di lingkungan mana ya? Sekolah. Betul, di lingkungan sekolah. Khususnya di mana itu ya? Ruang kelas. Betul, di ruangan kelas. Nah, jadi anak-anak seperti yang tadi Bonisa sudah sampaikan ya, hidup bersih dan sehat itu tidak hanya dilakukan di rumah.
tapi kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Ya, karena apa? Kebersihan sekolah itu menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita ya, kalian sebagai siswa, Bu Anissa sebagai guru, kemudian ada lagi Bapak Kepala Sekolah, kemudian ada penjaga sekolah, dan semuanya warga sekolah itu bertanggung jawab atas kebersihan sekolah. Sama seperti Dayu dan teman-temannya, juga mereka bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang mengamati lagi. Coba, menurut kalian apa sih yang sedang dilakukan oleh Dayu dan teman-teman? Membersihkan ruangan kelas. Betul, membersihkan ruangan kelas. Kalau Dayu itu lagi ngapain ya, Dayu? Lagi menyapu. Betul, menyapu lantai. Terus kalau Siti lagi ngapain ya itu? Membersihkan jendela, pintar. Kalau Beni Mengelap kaca. yuk, kaca atau iya, Beni itu yang sedang menghapus papan tulis. Kemudian kalau terus Udin? Bersama itu. Ya, membawa meja ya untuk dirapikan tempat kelasnya, itu ruangan kelasnya untuk dirapikan. Oke, pinter semuanya. Nah, selanjutnya yuk kita amati. Di sini ada sebuah gambar di mana Dayu dan teman-temannya sedang melakukan percakapan. Coba siapa di sini yang mau membaca teks percakapannya? Coba siapa sebutkan namanya? Alfian. Alfian. Oke, ya silakan Alfian membaca teks percakapannya. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku kita harus bersiap diri. 7. Kita harus segera bergotong royong. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Pinter. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Alfian. Ya. Nah, pada kesempatan itu di sekolah, Dayu dan teman-temannya sedang melakukan apa ya itu namanya? Lomba kebersihan antar kelas. Sedang melakukan lomba atau sedang apa itu? Bermusyawarah. Oh iya, pintar. Sedang bermusyawarah. Di situ bermusyawarah membahas apa ya? Membicarakan tentang apa coba? Iya, pintar. Di situ membahas tentang lomba kebersihan antar kelas. Jadi di sekolahnya Dayu dan teman-teman itu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Nah, jadi Dayu bersama teman-temannya itu bermusyawarah untuk mempersiapkan apa yang diperlukan, apa yang harus dilakukan saat lomba kebersihan kelas, untuk mempersiapkan lomba kebersihan kelas itu. Oke. Nah, selanjutnya Bu Anissa punya lembar soal. Nah, Bu Anissa sudah kemarin sudah share ya di Classroom. Kemudian Bu Anissa juga sudah meminta kepada orang tua kalian untuk di-print, untuk dicetak LKPD-nya sudah disiapkan Bu Anissa. Sudah dicetak semuanya, anak-anak? Sudah pegang semua ya. Berarti silakan untuk LKPD yang pertama ini kalian kerjakan secara mandiri atau dikerjakan secara sendiri-sendiri. Oke, silakan. Bu Anissa beri waktu berapa? 3 menit aja. 3 menit? 5 menit? Sip, silakan Bu Anissa, silakan kalian mengerjakan dan Bu Anissa tunggu di sini. Sudah selesai?
Oke, sip, sudah selesai. Ada yang bingung dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bonisa berikan di Tidak. lembar LKPP? Tidak. Oke, berarti paham semuanya ya. Jadi, setelah tadi kalian menyimak teman kalian untuk membaca teks percakapan, kalian mengerjakan soal ini ya. Nah, kemudian coba Bu Anissa tanya. Nanti Bu Anissa itu yang koreksi ya, yang Bu Anissa akan cek. Nah, sekarang kita bersama-sama coba untuk soal yang nomor 1. Kegiatan apa yang diikuti Dayu dan teman-teman? Betul, kegiatan bermusyawarah. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Mempersiapkan alat-alat untuk kelompok. Iya, mempersiapkan apa? Alat-alat kebersihan untuk lomba kebersihan. Betul. Terus pertanyaan ketiga, bagaimana pendapatmu tentang hasil musyawarah mereka? Jadi teman-teman bermusyawarah dengan semangat. Si Dayu dan teman-temannya bermusyawarah dengan semangat. Terus hasil musyawarahnya bagaimana? Teman-temannya setuju atau tidak? Setuju. Iya, teman-temannya semuanya setuju dengan kesepakatan atau dengan keputusan yang diusulkan oleh teman-temannya ya, pendapat-pendapat temannya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keempat. Apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Karpet, final, dan bunga. Oh iya, pintar. Kenapa sih kok ada vas bunga ya? Supaya apa sih? Biar memperkaya kelihatan rapi. Ya, supaya kelasnya kelihatan rapi. Terus apa lagi selain rapi? Supaya indah. Iya, supaya lebih indah. Terus kenapa sih kalau kelasnya harus dibersihkan supaya apa? Karena biar tidak kuman. Betul, supaya tidak ada kuman, tidak ada apa lagi, tidak ada debu. Betul. Oke, nah selanjutnya nomor 5. Menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Nah, kegiatan apa sih yang akan mereka lakukan? Dayu dan teman-teman itu mau ngapain? Mau ikut apa? Lomba apa? Iya. Betul, kan Dayu itu mau ikut lomba kebersihan kelas. Nah, manfaat dari mereka si Dayu dan teman-temannya itu untuk membersihkan kelas itu manfaatnya apa ya? Supaya apa sih? Iya, membuat kelasnya menjadi lebih bersih. Terus kelasnya bersih. Terus apa lagi? Sehat, indah. Terus apa lagi? Terbebas dari apa? Kuman. Terbebas dari kuman, dari penyakit dan juga debu-debu yang menempel pada perabot kelas. Oke, Bonisa lanjutkan. Nah, sekarang mengamati lagi. Nah, menurut kalian bagaimana keadaan ruang kelas Dayu? Bersih. Bersih. Terus apa lagi? Nyaman, pintar. Terus apa lagi? Rapi, betul, semuanya meja dan kursinya tertata rapi ya, karena Dayu dan teman-temannya membersihkan ruangan kelas dan merapikan ruangan kelas. Oke, nah sekarang ayo kita membaca. Siapa mau membaca? Tadi Alfian sudah, terus siapa lagi? Sebutkan namanya. Adel. Oke, silakan Adel membaca. Temannya mendengarkan ya. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Oke, dilanjutkan Veluna. Silakan Veluna. Pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa
berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Oke, dilanjutkan Lois. Silakan Lois. Kelas saya menjadi bersih dan rapi, lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua berakutan jelas. Juga hiasan dinding dipajang di dinding dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Oke ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk anak-anak yang sudah membaca. Oh, keren ya, Nana ini ternyata bacanya sudah lancar sekali. Kelas 2 ya. Oke, lanjut. Nah, tadi berdasarkan teks bacaan yang sudah kalian baca ya. Tadi 3 teman kalian sudah membaca dan yang lainnya mendengarkan. Menurut kalian kelasnya Dayu itu bersih atau tidak ya? Bersih. Bersih. Kenapa coba? Kok bisa kelasnya Dayu itu dikatakan bersih? Karena apa? Ya, silakan. Rafa atau siapa itu ya tadi ya? Sebutkan namanya tadi yang raise hand. Siapa? Oke. Kenapa coba kelasnya Dayu kok dikatakan bersih? Kenapa? Karena apa, Veluna? Karena sudah dibersihkan. Iya, karena sudah dibersihkan. Gimana sih cara membersihkannya? Menyapu jendela, Menyapu lantai, terus membersihkan kaca jendela, membersihkan kaca jendela. Terus apa lagi? Iya, membersihkan papan tulis dan menata ruang kelas. Oke, pintar semuanya. Oke. Nah, jadi anak-anak, ciri-ciri kelas yang bersih itu adalah ruangan kelas yang selalu bersih, tidak ada sampah berserakan di ruangan kelas. Kemudian yang kedua apa ya? Perabotan kelas tertata rapi, pinter. Terus yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga apa? Lantai, dinding, dan jendela tidak berdebu. Pinter, iya. Terus yang keempat apa? Dinding Betul. Jadi kelas yang ciri-ciri kelas yang bersih itu ruangannya tertata rapi, tidak berdebu, kemudian bersih ya, tidak ada sampah, dan semuanya kalau ada hiasan dinding terpajang di dinding, tidak berada di tempat yang lain. Oke, Ponisa lanjutkan. Wah, di sini kalian diminta untuk berdiskusi. Ponisa minta silakan kalian berdua ya bersama dengan teman kalian berdiskusi untuk menemukan makna kosakata pada teka-teki silang yang ada pada LKPD lainnya. Oke, nah di sini ya tadi di classroom itu Bonisa sudah mengirimkan ya bentuk LKPD-nya yang kemudian di situ ada TTS-nya. Silakan kalau sudah kalian print ya, tentunya sudah di print ya. Yang ada TTS-nya ini sudah. Oke, karena sudah di print silahkan dikerjakan. Contoh untuk yang mendatar nomor 1, kegiatan membersihkan lantai menggunakan sapu. Apa coba itu? Kegiatan membersihkan lantai menggunakan sapu. Apa? Pinter ya. Contohnya seperti itu ya. Untuk selanjutnya kalian silakan diskusikan bersama teman kalian. Bonisa beri waktu berapa? 5 menit? Cukup? 2 menit. 2 menit. Oke, ya silakan.
Ya, oke, ya. Yang lainnya sudah atau belum? Sudah selesai atau belum? Ya, menunggu ya Adel ya. Teman yang lainnya belum selesai. Adel menunggu sebentar. Oke, Luna, Hafiz sudah selesai? Belum. Oke, Luna. Adel katanya udah tadi. Rafa dan Ike sudah selesai? Belum. Belum. Oke. Terus Alfian sama Lois. Udah? Oh, belum. Oke ya, masih Ponisa tunggu. Yuk. Adel bilang apa, Del? Sabu. Sudah, Veluna udah. Oh, belum. Tadi yang bilang udah siapa ya? Aku. Oh, Adel ya. Nah, tunggu Del. Dalam. Udah? Rafa udah? Sudah. Udah, oke. Oke. Kurang berapa? Hafiz kurang berapa? Kurang dua. Terus. Ayo. Ada iklan ya, Del. Oke. Ya. Sudah selesai semuanya? Dua lagi. Oke. Yuk. Waktu terus berjalan. Tadi bilangnya 5 menit. Adel 2 menit. Ya, sabar, Del. Orang sabar disayang Allah. Allah. Pintar. Menunggu. Sudah. Nanti setelah selesai berdiskusi ya, nanti masih ada satu LKPD lagi. Nanti habis itu presentasi ya, Vanessa. Nanti kalian menunjukkan di depan HP kalian, di situ menunjukkan hasil diskusinya kalian ya. Oke. Sudah, Hafiz, Veluna? Belum. Bingung. Yang bingung yang mana? Yang bebas dari penyakit. Nah, kalau bebas dari penyakit itu menurun ya. Berarti cari kotaknya yang menurun, bebas dari penyakit berarti ya yang sebelah kanan itu. Nah, yang menurun tapi yang sebelah kanan, yang depannya huruf S itu. Yang kanan itu. Hafiz lagi batuk ya. Jaga kesehatan ya, Hafiz ya.
Oke, yang lainnya gimana? Alfian sudah? Sudah, Bu. Alfian sama Lois sudah. Kemudian siapa ya? Rafa sama Ike sudah selesai. Sudah. Adel sama Naifa udah. Terus tinggal Hafiz ya. Yang kurang yang mana lagi Hafiz? Nomor 3. Alat pembersih debu yang menurun. Itu yang depannya huruf K. Itu apa? Sulak. Nama lainnya apa? Coba. nih ya, nih liatin. Adel. Foto. Ya. Oke. Apa ya? Ke ya. Oke, sudah selesai ya. Semua ya. Kemudian Bonisa lanjutkan. Nah, sekarang kita saatnya mengamati. Nah, tadi Dayu dan teman-temannya sudah bergotong royong membersihkan kelas. Nah, tadi Dayu dan teman-temannya itu ada yang menyapu lantai, kemudian ada yang membersihkan kaca, dan juga yang menata ruangan kelas. Nah, dari aktivitas membersihkan ruangan kelas itu dapat kita lakukan ya. Tadi yang gerakan yang kalian lakukan itu juga bisa dibuat dalam bentuk tarian. Nah, sekarang silakan kalian mengamati video tentang gerakan tari menyapu lantai yang Bonisa share di HP kalian itu ya melalui Google Meet. Silakan diamati. Ya, perhatikan ya. Bu, tidak Halo. ada suaranya. Oh, nggak muncul suaranya? Enggak. Oke, sebentar. Ya, bentar ya. Sebentar. Sudah muncul belum suaranya? Belum. Oke, sebentar. Oh, ini muncul? Oh, Tidak muncul. Oke, sebentar.
Muncul suaranya? Belum muncul ya? Belum, Bu. Oke, sebentar. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak di sini. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, ceria, dan bersemangat. Kakak harap kalian tetap giat dalam belajar dan dapat memahami materi yang akan kakak sampaikan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang gerakan tari menyapu lantai. Adik-adik, dapatkah kalian ketahui bahwa Dayu dan teman-temannya telah bergotong royong bersama untuk membersihkan kelas? Ada yang menyapu lantai, ada yang bersihkan kaca, dan ada juga yang menata kelas. Apakah kalian tahu kalau gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tarian loh? Dan adakah yang tahu apa itu tari? Tari adalah suatu aktivitas atau kegiatan dengan melakukan gerakan tubuh yang indah, lahir dari tubuh dan berirama. Selain itu, ada yang mengatakan kalau tari adalah aktivitas alami yang berkembang pada pola budaya dan ritual yang ada di masyarakat. Adakah di antara kalian yang sudah bisa atau pernah berlatih menari? Tentunya, kalau adik-adik berlatih, pasti bisa menari. Coba perhatikan gambar gerakan tari menyapu lantai yang ada di samping ini. Tentunya gerakan tersebut sering kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari ketika menyapu lantai rumah. Amatilah gerakan menyapu lantai yang akan diperagakan oleh kakak ya. Mari bersama-sama. Kanan, kanan, kiri, kiri, putar, 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 berhenti. Sekali lagi ya. Kanan, kanan, kiri, kiri, putar, 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 selesai. Adik-adik, teruslah berlatih menari dengan gerakan menyapu lantai di rumah ya. Dengan perhatikan gerakan yang sudah kakak contohkan di video yang tadi. Mohon diperhatikan untuk menjaga koordinasi yang baik antara gerakan kepala, tangan, dan kaki. Gerakan tari biasanya diiringi oleh musik. Iringan musik biasanya menggunakan beberapa macam alat. Alat yang dapat digunakan biasanya gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Nah adik-adik, itu tadi materi tentang gerakan tari menyapu lantai yang bisa kakak sampaikan. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami materi tersebut. Tetap semangat dalam belajar dan berlatih, agar keterampilan kalian dalam menari dapat berkembang dengan baik. Baik adik-adik, mari kita tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, ya itu tadi ada gerakan menyapu. Tadi gimana ya gerakannya? Coba yuk praktekkan bersama-sama. Coba gimana tadi? Ke kanan 2 kali, kanan, terus kiri 2 kali, kiri. putar 3 Betul. kali. Iya, berputar. Oke, coba Adel berputar seperti itu ya. Maksudnya duduk. Oke, ya, apa-apa. Oke, itu tadi ya. Jadi untuk gerakan tari, ya, gerakan menyapu tadi bisa kalian gunakan untuk gerakan menari. Jadi tadi juga ada gerak koordinasi antara kepala, tangan, dan juga kaki. Oke, karena kita sedang membelajar menari dan posisinya duduk, jadi kita hanya bisa mempraktekkan untuk yang gerakan tangan dan
kepala. Kalau gerakan tangannya ke kanan, berarti kepalanya gimana? Ke kiri. Ikut? Iya, ke kiri. Terus ketika ke kiri, kepalanya juga tengok ke kanan. Gitu ya. Oke, nah itu bisa dipraktekkan saat kalian melakukan aktivitas menyapu ya. Saat piket kelas itu bisa juga kamu praktekkan. Selanjutnya, oke. Bisa kembali share screen. Sudah kembali muncul ya di layar HP kalian? Ya. Oke, ya itu tadi tentang gerakan tari menyapu lantai. Nah, sekarang untuk aktivitas membersihkan ya. Tadi ada menyapu lantai, kemudian membersihkan kaca, kemudian ada mengepel. Nah, alat-alat kebersihannya itu apa aja ya? Kalau menyapu menggunakan alat kebersihan apa? Sapu. Ya, alat kebersihannya sapu kalau menyapu. Terus kalau ngepel? Ngepel? Iya, membutuhkan kain pel. Kemudian apa lagi? Kemoceng. Kemoceng. Terus ada ini ya untuk membersihkan kaca. Terus ini apa ya? Serbet, pintar. Nah, jadi ada beberapa peralatan kebersihan yang digunakan. Di antara ini ada kemoceng atau kalian mengenalnya biasanya namanya apa ya? Sulak. Betul. Terus ini ada sapu dan juga cikrak. Betul, sapu dan cikrak. Di sini ada pel dan juga embernya. Kemudian ada yang untuk membersihkan kaca ini dan cairan pembersih kacanya supaya tidak berdebu dan juga ada lap ya. Ada serbet gitu untuk membersihkan meja, untuk mengelap meja bisa. Oke. Nah, selanjutnya alat-alat kebersihan ini juga bisa kita kaitkan yaitu dengan bentuk-bentuk bangun datar. Coba bentuk bangun datar yang sudah kalian pelajari di pembelajaran sebelumnya apa aja? Ada bangun datar segi 3. Kemudian ada bangun datar segi 4. Coba Bonisa tanya, menurut kalian ini kalau serbetnya bentuknya apa ya? Persegi. Segi 4, betul. Terus kalau ini kira-kira sapunya ini menyerupai bentuk bangun datar apa? Segi 3, pintar. Terus kalau ini pelnya? Segi 4. Oke, nah jadi anak-anak ya, masih ingatkah kalian tentang ciri-ciri bangun datar? Ada apa aja ya? Masih ada apa aja ya ciri-ciri bangun datar? Ada sisi, bulat, dan titik sudut. Betul. Nah, ini bagian luar garisnya ini adalah yang disebut sebagai sisi. Kemudian di bagian ujung ini ada ini yang bagian yang garis sama Bonisa ini ditunjuk oleh tanda panah ini disebut sebagai sudut. Nah, kemudian di sini juga ada titik ya yang mempertemukan garis-garis dari bangun datar ini disebut sebagai titik sudut. Pintar. Nah, selanjutnya bisa punya LKPD lagi buat kalian. Jadi di sini kalian silakan berdiskusi dengan teman kalian untuk mengkategorikan benda-benda tersebut bentuknya itu menyerupai bangun datar apa. Ya, jadi di sini kalian tinggal digaris, dihubungkan ya, menyerupai bentuk apa saja. Di sini ada pel ya, kemudian ada sapu, di sini ada meja. Mejanya ini bentuknya seperti apa? Dan ada papan tulis dan ada juga serbet di sini. Bentuknya seperti apa? Kainnya di sini lapnya. Oke, silakan dikerjakan untuk anak-anak. Sudah? Sapu. Cepat sekali. Sudah digaris
Haris itu Sudah. pelnya termasuk benda berbentuk apa? Sapunya benda berbentuk apa? Sudah? Dah. Oke. Alfian dan Lois sudah? Sudah. Rafa dan Ike? Sudah. Sudah. Kemudian Hafiz dan Veluna? Udah. Adel sama Naifa? Udah. Oke. Ya, kalau sudah, kemudian kita presentasikan bersama-sama. Oke, Bu Anissa mau minta tolong sama kelompoknya Rafa untuk mempresentasikan LKPD yang kedua tadi, yang TTS. Oke, teman-teman yang lainnya menyimak ya, coba kosakata yang kalian temukan itu sama atau tidak dengan kelompoknya Rafa dan juga Ike. Oke, coba silakan Rafa atau Ike yang mau membaca. Yang mendatar dulu, coba Bu Anissa minta siapa ya? Rafa atau Ike yang mendatar? Rafa, boleh silakan Rafa. Yang pertama, apa itu? Kegiatan membersihkan lantai menggunakan sabuk, kain yang Apa itu? digunakan untuk Nomor satu dulu Rafa. Coba nomor 1 ini apa? menyapu. Menyapu, pintar, menyapu. Terus yang kedua, Kain pel. Apa sih kalimatnya? Coba seperti apa? Kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Kain pel. Iya, pintar. Oke, selanjutnya yang ketiga, kegiatan meletakkan benda-benda agar terlihat Meletakkan rapi. benda. Apa berarti kegiatannya namanya? Menata. Pintar, Rafa, menata. Selanjutnya yang nomor 4, masih yang mendatar. Bebas dari kotoran. Apa itu? Bersih. Apa? Bersih. Bersih, pintar. Oke, tepuk tangan untuk Rafa. Sudah betul itu untuk semuanya yang mendatar ya. Tadi kegiatan yang pertama, untuk yang mendatar pertama itu menyapu. Kemudian yang kedua itu kain pel. Yang ketiga menata. Kemudian yang keempat itu bebas dari kotoran adalah bersih. Oke, sip. Sekarang yang menurun, silahkan Ike. 1. Teratur baik. Ya, apa itu? Rapi, betul. Selanjutnya yang kedua. Bebas dari penyakit. Sehat. Ya, yang ketiga. Alat membersihkan debu. Kemoceng. Betul. Terus yang Alat keempat. membersihkan lantai. Sapu. Oke, tepuk tangan untuk Rafa dan Ike yang sudah mempresentasikan LKPD yang pertama. Oke, coba Bonisa mau tanya sama kelompok yang lainnya. Ada Alfian Lois, ada Adel Naifa, dan juga Hafiz Veluna. Menurut kalian sudah betul semua atau belum? Ataukah mungkin kalian menemukan kata-kata yang berbeda dari Rafa dan juga Ike? Benar semua. Berarti sudah betul semua? Sudah sama semua? Sudah. Oke, berarti semuanya anak-anak di kelas 2 ini pinter-pinter ya, karena bisa menebak semua dari TTS atau teka-teki silang yang Bonisa berikan. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, selanjutnya presentasi yang kedua. Dari LKPD yang ketiga tadi ya, yang terakhir yang menghubungkan benda-benda dengan bentuk segi empatnya. Oke. Selanjutnya siapa ya yang presentasi ya? Coba Bu Anissa mau dengar suaranya Hafiz. Coba Hafiz. Yang pertama itu gambar apa ya Hafiz? Pel itu bentuknya apa, Hafiz? Berapa? Apa?
Segi 4. Coba suaranya yang keras, halus sekali Mas Hafiz. Selanjutnya yang kedua, gambar apa ya Hafiz ya? Sapu. Sapu bentuknya apa itu bagian bawahnya? Berbentuk segitiga. Pintar. Terus yang ketiga coba Veluna. Meja. Oke, betul. Meja itu permukaannya berbentuk segi 4. Pintar. Terus gambar yang keempat, gambar apa itu? Papan tulis. Papan tulis berbentuk segi 4. Pintar. Terus yang terakhir, Hafiz lagi. Gambar apa itu ya Hafiz? Kain lap, betul lah ya. Kain lap itu atau serbet itu, di situ bentuknya apa ya? Segitiga. Pintar. Beri tepuk tangan untuk Hafiz dan Veluna. Oke, ya. Untuk yang lainnya, siapa ya? Adel sama Naifa. Sudah sama atau belum dengan punya kelompoknya Hafiz ataukah ada yang berbeda? Nah, berarti sudah sama ya. Untuk yang lainnya, kelompoknya Alfian dan juga Lois sudah sama? Sama. Sama. Oke, terus Rafa dan juga Ike? Sama. Sudah sama. Oke, berarti sama semua dan semuanya juga tadi jawaban yang dibacakan oleh Hafiz dan juga Veluna itu sudah betul. Berarti semuanya pinter-pinter ya. Masya Allah. Oke. Bisa lanjutkan ya, karena tadi sekalian sudah presentasi. Nah, kita lanjutkan. Wah, ternyata sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Nah, kita sudah belajar apa saja ya, Nana, hari ini? Tentang kebersihan. Berbentuk segi 4 kebersihan. Benda berbentuk segi 3 dan Segi 4. Terus kita sudah belajar apa lagi hari ini? TTM kebersihan. Foto kesilang tentang apa? Tentang kebersihan. Kosa kata tentang kebersihan lingkungan.